Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan minggu lalu, kalau kita mau bicara tentang 5 roti dan 2 ikan, sederhana sekali penjelasannya kan? Sederhana sekali memahaminya, yaitu kalau saudara punya sesuatu, itu yang biasa kita dengar, berikanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan lipat gandakan. Oh, bukan lipat gandakan. Berapa ganda itu? Bukan ganda lagi, udah macam-macam. Tuhan akan lipat, dan menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan? Kalau saudara punya sesuatu dan beri pada Tuhan, begitu yang biasa direnungkan kan? 5 roti 2 ikan kan? Tuhan akan lakukan itu menjadi mujizat yang luar biasa. Atau kalau saudara dalam keadaan kekurangan, saudara tidak ada makanan, saudara ketakutan, saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara, ada orang lain yang akan beri 5 roti 2 ikan, dan saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Begitu kan? Renungannya. Yang sering kita dengarkan seperti itu. Atau yang minggu lalu yang kita belajar dari seorang anak kecil yang membawa makanannya. Saya tidak tahu apakah memang dari rumah dia bawa 5 roti 2 ikan. Tetapi dia membawa makanannya karena dia mau ikut bersama-sama dengan orang tuanya, mengikut orang tuanya menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia mempersiapkan diri untuk datang pada Tuhan. Dia bawa sesuatu, dia persiapkan diri untuk datang pada Tuhan. Dia pikir nanti kalau dia sampai di sana, dia akan nikmati makanan itu, 5 roti 2 ikan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Pada saat dia lagi pegang roti itu, semua orang sudah makan makanan mereka. Dan orang-orang itu mulai kelaparan ketika malam mulai tiba. Anak itu lihat makanannya. Mau makan, tunggu dulu. Mau makan, tunggu dulu. Saya pengen sekali makan itu. Sedang dia seperti itu dan mulai lapar. Tiba-tiba datang seseorang padanya. L ya, waktu itu saya bilang L namanya, bukan Al. L. Ada berapa? Apa kamu punya makanan? Dia lihat rotinya. Apa kamu punya makanan? Dengan menarik nafas panjang, dia bilang, ada. Boleh saya minta makananmu? Karena orang-orang ini nggak makan. Bayangkan mata kecil itu melihat orang yang datang padanya itu dan berpikir, agak sinting nih orang. Bagaimana 5 roti 2 ikan memberi makan ini sekitar 10 ribuan orang? Bagaimana caranya? Tapi dia beri saja kepada orang itu. Orang itu ajak dia dan datang pada Yesus. Lalu dia dengar suara orang itu bilang pada Tuhan, di sini ada seorang anak kecil, ini dia, punya 5 roti dan 2 ikan. Dan anak itu lihat rotinya diambil, ikannya diambil. Tapi yang ngambil itu Tuhan, yang diajar oleh orang tuanya. Orang ini, Tuhan ini, melakukan mujizat yang luar biasa. Orang sakit sembuh. Tapi mereka belum pernah lihat Tuhan ini memberi makan beribu-ribu orang. Belum pernah. Pernah ada kejadian seperti itu yang diketahui oleh orang Israel. Tuhan itu memberi makan orang Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan dengan mana setiap pagi. Tapi anak kecil itu tidak tahu. Dia cuma lihat saja. Dan roti itu diambil oleh Tuhan. Dan dia dibilang, silakan duduk nak. Dan anak itu pergi dengan kumpulan 100 orang, 50 orang. Mereka duduk berkumpul di situ. Dan dia terima roti. Dia lihat roti itu. Ini seperti roti punya saya. Roti jelai. Roti jelai itu roti yang cuma sisa-sisa dari gandum yang jatuh. Bukan roti yang bagus. Jadi dia cuma lihat roti. Kayaknya seperti punya saya. Ikan juga seperti punya saya. Lalu dia lihat di orang lain, dia lihat sama. Mereka juga punya ikan, punya roti. Dari mana roti ini? Dari mana ikan ini? Ini punya saya. Dan setelah itu dia makan roti itu dan ikan itu. Akhirnya saya makan juga. Karena dari tadi saya kelaparan. Dari tadi saya menahan lapar saya. Sekarang saya makan dan dia makan roti itu. Itu anak kecil yang kita renungkan minggu lalu. Saudara mengerti minggu lalu? Ada di YouTube, saudara.
Sudah saya kirim ke YouTube. Belum ya? Belum, berarti tidak ada di YouTube. Ya? Tidak ada. Hari ini saya mau ajak saudara merenungkan tentang orang yang datang pada anak kecil itu. Saudara cukup punya waktu nggak? Karena khotbah ini panjang. Punya waktu, siap? Siap nggak? Ini cuma Pak Togas yang begini, yang lain. Tentang Andreas. Teman saya, pendeta di Balikpapan, Andreas Sandero Baba. Bukan, Pak. Begitu kali namanya. Maaf, Pak, kalau salah. Yang penting di KTP nggak begitu. Ya. Ini jemaat Balikpapan ada di sini. Dan mereka belum pulang-pulang. Kita khusus, enak. Jadi begini, Ibu. Tanggal 8 kami ada ulang tahun Gereja Alkitab Anugerah BSD. Tanggal 8 Juli. Itu hari Kamis. Nah, biasanya kalau ulang tahun itu kami makan-makan. Dan kami akan makan-makan pada tanggal 8 itu. Tapi di rumah masing-masing. Ya, jadi kalau Ibu nggak mau pulang-pulang, Bapak ke Balikpapan, tinggalnya sampai tanggal 9, kemungkinan ada ibadah di sini dipimpin oleh Pak Ben Anderson, Direktur TCM. Kalau Tuhan berkenan, dia akan ada di sini pada tanggal 9. Karena itu hari raya kurban, mudah-mudahan di masjid di depan tidak ada. Ya. Tapi kalau ada, nggak apa-apa, berarti di tempat lain. Ya, saudara. Terima kasih. Balikpapan, di balik manapun saudara ada kemarin, mungkin masih di luar Ibu, yang dari Palu, yang saya pernah diminta, Pak Sony mau di Palu enggak? Saya terus terang waktu itu menolak habis-habisan. Pak Sony mau di Palu? Enggak, saya. Terus saya sudah bilang kan minggu lalu, saya minta maaf, saya tidak mau di Palu. Pak Sony kan pelayan Tuhan, masa nggak mau di Palu? Memang kalau pelayan Tuhan bisa di Palu apa? Enggak, saya nggak mau. Baru mereka sadar, oh maksud di Palu kan diketok gitu kan. Nggak mau saya. Bukan itu ceritanya. Itu cuma supaya saudara, karena ini panjang khotbahnya, jadi supaya saudara siap. Ada aqua di depan, ada ini saudara boleh ambil sambil jalan, saudara boleh ambil di depan nanti. Karena ini panjang khotbahnya. Oke, nah kapan mulainya ini kalau begini-begini terus kan? Oke. Tentang Andreas. Seorang yang datang pada anak kecil itu. Seorang yang datang pada anak kecil itu dan bilang pada anak itu, Tuhan memerlukan roti dan ikan itu. Maukah engkau berikan padaku? Ya. Dan anak itu beri kepadanya. Anak itu berikan kepada Andreas. Saudara tahu Andreas kan? Nah, Andreas itu orang Galilea. Kerjanya itu penjala ikan. Ya kan? Andreas itu pada setiap tanggal Santo, dia diangkat Santo, bukan diangkat, memang dia seperti itu dalam gereja. Pada tanggal 30 November itu diperingati sebagai Hari Santo Andreas. Kalau saudara tahu Skotlandia? Saudara tahu Skotlandia? Saudara tahu Skotlandia, saudara tahu Rusia, Rusia pasti tahu lah. Ya kan? Ada Putin di sana kan? Kalau Skotlandia terutama saudara lihat benderanya, agak silang gitu, itu cross, itu salibnya Andreas. Karena bagi Rusia dan Skotlandia, Santo Andreas itu adalah pelindung bagi negara itu. Jadi saudara bisa ngerti bahwa Rusia itu kita bilang tidak punya Tuhan, tapi mereka punya gereja yang mengakui Andreaslah yang melindungi negara itu. Rusia dan Skotlandia. Saudara cari aja di Wikipedia lah. Ya kan, saya nggak mau ulang-ulang, baca aja sendiri kan, masa. Jangan seperti anak sekolah minggu. Nanti kalian cek ya, bagaimana cerita tentang Andreas, mereka bilang, Bapak aja lah disuruh-suruh lagi. Bapak kan pendeta, kita udah kasih persembahan, malah nyuruh kita. Bapak cari sendiri. Kan Bapak yang khotbah. Nah, saudara saya nggak mau nyuruh saudara, saya cuma bilang, kalau saudara boleh cari, cari aja sendiri. Gitu kan, kalau boleh cari. Oke, itu Andreas.
Seorang rasul yang jarang sekali dibicarakan di sini. Yang paling banyak kita bicara di sini adalah Paulus. Ya kan? Emang Paulus yang paling banyak dibicarakan karena dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Tapi Andreas yang kita mau bahas ini adalah seorang yang sangat dihormati tadi yang saya bilang di Skotlandia dan juga di Rusia. Nggak tahu bagaimana latar belakangnya, tapi itu yang ada sampai sekarang. Mereka sebut dia sebagai santo pelindung negara itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Andreas itu adalah murid Tuhan yang sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Jadi saudara boleh tahu bahwa Andreas itu adalah seorang yang sangat rindu belajar firman Tuhan. Dia tidak pergi belajar kepada Nikodemus, dia tidak pergi belajar kepada Gamaliel, tapi dia belajar pada seorang rasul, pada seorang hamba Tuhan, pada seorang pembicara, pada seorang pengkhotbah hebat di padang gurun. Di hutan belantara kalau kira-kira begitu. Namanya Yohanes Pembaptis. Seorang yang cuma makan madu, yang pakai baju tidak bagus, tetapi kepada dialah Andreas datang dan belajar. Andreas adalah seorang yang luar biasa, karena dia mau datang belajar firman Tuhan, bukan kepada orang top di Yerusalem, tetapi kepada suara yang berseru-seru di padang gurun. Itu Andreas, saudara. Pada waktu dia bersama-sama dengan gurunya bilang pada seseorang yang lewat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kepadanya saya tidak layak untuk membuka tali kasutnya pun. Andreas langsung berpikir, berarti hebat sekali orang ini. Orang yang ditunjuk oleh gurunya. Oh, luar biasa. Dan Andreas mengambil keputusan, saya mau ikut dia. Dia tanya, guru, Tuhan di mana Tuhan tinggal? Dan Tuhan Yesus bawa dia ke tempat tinggal Tuhan Yesus. Itu di Yohanes pasal 1, saudara baca. Baca aja kan, jangan saudara perintah saya lagi kan. Bapak kan pendeta, Bapak aja yang baca gitu kan. Enggak, saudara boleh baca. Saudara juga nanti jadi pendeta. Nathan aja dalam waktu 3 tahun depan, kalau dia kuliah di STAM, lebih lah. Dia kuliah di STAM, pulang-pulang udah jadi pendeta, bisa ketua sinode loh. Ini kan? Baca ya, saudara ya. Andreas, dia bilang, oh, ketika gurunya bilang, lihat anak domba Allah. Dia tanya pada gurunya, itu siapa guru? Itu anak domba Allah. Untuk itulah aku datang. Memperkenalkan dia kepada Israel. Dan setelah itu Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan lihat tempat tinggalnya. Lalu dia pulang dan dia bilang pada saudaranya, Petrus, Simon waktu itu. Simon, kami sudah ketemu dengan Mesias. Ternyata dia tahu Yesus itu Mesias. Saya sudah ketemu dengan Mesias. Saudara, Andreas itu tidak banyak pelayanan yang saudara baca. Paling tiga hal yang paling banyak dia lakukan. Yang pertama ketika dia ikut Yohanes dan mengajak Petrus ikut Tuhan. Yang kedua dia tanya kepada Tuhan, Tuhan kapan engkau datang? Ya, itu nanti saudara baca di Markus, baca ya. Dan yang ketiga ketika dia bawa 5 roti, anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, itu aja pelayanannya. Kecil sekali ya. Lalu kita mau belajar apa dari dia?